Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, langsung saja untuk malam ini saya akan membahas masalah air service unit atau bisa disebut air combination, bisa disebut filter regulator lubricator atau bisa disebut FRL. Jadi namanya itu, nama panggilan untuk barang ini tuh banyak teman-teman. Jadi ya kita harus menyesuaikan. Karena banyaknya nama itu, jadi ketika kita ditanya atau posisinya ada customer butuh barang ini, kalau cuma lewat telepon kan kita harus punya data yang akurat teman-teman. Untuk kali ini saya ambil dari merek SKP, itu made in Korea, karena memang kebetulan saya ada PDF nya di laptop, jadi nggak harus ngunduh. Jadi nanti akan saya kasih linknya di deskripsi. Terus langsung saja. Jadi ketika ada customer misalnya gini, Pak saya butuh air combination, atau Pak saya butuh air service unit. Nah kita kan ada bayangan yang dimaksud air combination yang diminta bapaknya itu seperti apa, kan kita nggak tahu. Jadi ada modelnya yang ketiga gini, bentuknya FRL, 3 komponen. Terus bisa juga yang model 2 gini, FR-L, jadi filter sama regulatornya gabung jadi satu, bisa disebut FRL, ada spasinya. Ini yang model FRL model manual drain, jadi filternya nanti harus di manual untuk pembuangan airnya. Kemudian kalau yang ini tadi otomatis, membuangnya secara otomatis, jadi ketika airnya penuh dia nanti ngecas sendiri. Dan biasanya yang membedakan otomatis sama manual itu biasanya di filter itu ada nipple, ada fittingnya gini teman-teman. Biasanya dia dihubungkan untuk selang agar waktu dia ngecas atau airnya membuang itu enggak nyiprat kemana-mana. Terus kalau yang manual itu kayak jarum gini, jadi dia harus di manual, ditekan nanti airnya baru nyembur keluar. Atau yang dibutuhkan customer itu cuman kayak gini, ini namanya cuman filter sama regulator saja, jadi tanpa lubrikator. Efeknya nanti ya kalau nggak ada lubrikator, nanti untuk komponen di solenoid sama di silinder akan pendek umur komponennya gitu teman-teman. Jadi ketika Pak saya butuh air combination, kita sudah ada bayangan dulu. Kita harus nanyakan FRL nya itu isi berapa. Maksudnya isi berapa itu isi 3 seperti ini, atau isi 2 seperti ini, atau isi 1. Ketika customer sudah menyebutkan isi 3 misalnya, kita sudah ada gambaran, berarti yang dibutuhkan customer itu FRL yang isi 3 seperti ini. Kemudian kita harus menanyakan ukuran drat. Ukuran drat itu untuk input sama output itu sama. Ukuran dratnya itu berapa? Ada yang 1/4, kemudian ada 3/8, kemudian ada setengah in. Jadi kita tanyakan ukuran drat. Terus kita tanyakan minta yang otomatis atau yang manual. Jadi untuk yang otomatis dia membuang sendiri, kalau manual dia harus di manual waktu pembuangan angin air yang di filter itu sudah penuh gitu teman-teman. Jadi kita harus mengantongi itu ya teman-teman. Kita tanyakan modelnya itu berapa isi, 2 isi atau 3 isi. Kemudian kita sudah ada bayangan, oh seperti itu. Kemudian kita tanyakan ukuran drat untuk input sama output, untuk dikasih fittingnya itu. Kemudian kita tanyakan manual atau otomatis, begitu teman-teman. Kemudian gini teman-teman, saya ada katalognya, nanti dibahas setelah ini aja dulu. Kemudian untuk yang mereknya berbeda, misalnya customer itu sudah pernah beli mereknya lain dari SKP, misalnya model 3 kayak gini. Kemudian customer itu mau beli regulatornya saja, mau dipasangkan di mereknya dia, itu kebanyakan beda merek beda dudukan, jadi tidak bisa dirangkai seperti ini teman-teman. Jadi kalaupun nanti harus beli komponen
pisahan, maksudnya beda merek, itu mungkin bisa nih dihubungkan pakai fitting terus dikasih selang gitu teman-teman. Jadi nggak bisa gabung gini, bisa nih gabung kayak gini kalau dia itu satu merek teman-teman, dan satu merek pun dia harus sama ukuran dratnya begitu. Kemudian untuk di regulatornya ini bisa dipasang seperti ini, kemudian juga bisa dibalik teman-teman. Jadi putarannya itu dikasih di atas. Dan untuk di putaran regulator itu sebelum diputar, kalau mau memutar besar kecilnya itu gini teman-teman. Sebelum diputar itu dia ada locknya, dia itu mengunci. Untuk membuka kunciannya itu dia ditarik dulu sampai bunyi cetik gitu, dia baru bisa diputar. Kemudian kalau sudah sesuai dengan ukuran yang diinginkan, maka regulatornya lagi dianjurkan untuk dikunci lagi, dia ditekan lagi biar ngunci, biar nggak muter gitu teman-teman. Jadi ada penguncinya. Di semua merek saya jamin ada penguncinya. Jadi kan kadang-kadang orang awam itu ketika ingin muter ya cuma langsung diputar aja, padahal dia itu mau nih muter setelah dibuka kunciannya begitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Bisa dibalik ya, putarnya dikasih di atas gitu bisa. Kemudian kalau mau beli satu komponennya saja, kalau beda merek itu beda dudukannya gitu teman-teman. Langsung saja kita bahas di katalognya teman-teman. Kita lanjutkan, kita bahas untuk katalognya di SKP. Kalau untuk tipe barangnya itu namanya SAU teman-teman, karena mereknya SKP. Kalau beda merek nanti tipenya juga berbeda teman-teman. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Untuk simbol di tekniknya seperti ini, SAF, SAR sama SAL. Jadi simbolnya masing-masing berbeda, tidak usah saya jelaskan untuk simbolnya, sebatas pengetahuan saja. Untuk spesifikasinya ya, nama air combination atau air service unit atau combination unit itu terdiri dari 3 komponen, namanya filter, regulator sama lubrikator. Terus kemudian untuk maksimal supply pressure-nya itu sampai 1,5 MPa megapascal, itu setara sampai 15 bar atau biasa disebut 15 kgf per cm persegi. Jadi maksimal supply dia maksimal bisa menahan angin itu sampai tekanan 15 bar teman-teman. Jadi di atasnya itu nanti langsung jebol. Kemudian untuk maksimal operating pressure, jadi untuk pengoperasian dia maksimal itu dia harus maksimal pressure-nya itu tidak boleh lebih dari 9,9 bar atau 0,97 MPa itu megapascal. Kalau dibarkan itu dia setara sampai 9,9 bar, itu tidak boleh. Jadi harus di bawahnya itu. Kemudian regulator range regulasinya dia 0,5 bar atau setengah bar sampai 8,7 bar. Jadi dia bisa bekerja di range sekian ya teman-teman. Jadi kalau dikasih angin di bawahnya setengah bar dia nggak bisa, harus di atasnya setengah bar 0,5 itu. Kemudian tidak boleh lebih dari 8,7 bar. Itu untuk range regulasinya dia, ambient media temperatur. Untuk temperatur udara atau di temperatur media atau di lingkungan sekitarnya itu 5-60 derajat Celcius. Untuk filtration, untuk filternya sendiri ada, kalau di standarnya itu 10 mikron, tapi untuk opsinya bisa request 25, 20 sampai 40 gitu teman-teman. Cuman kalau ini tidak terlalu itu teman-teman, biasanya ngikutin standarnya. Terus kemudian recommended oil, turbine oil ISO ini sudah ditentukan untuk itunya, untuk oilnya. Cuman kapan bisa pakai oli dari luar juga, yang penting SAE nya sama SAE. Bowel material untuk mangkoknya itu, mangkok yang untuk menutupi gelas kacanya itu
terbuat dari polikarbonat atau metal. Construction regulator dia reversible. Teman-teman, untuk pengertian di tipe SAU 3000M 03 DGME. Jadi SAU sendiri itu menyebutkan dia itu namanya air unit. Bahwasanya itu SAU itu air unit yang mereknya SKP. Kemudian 30 di sini menunjukkan body, bahwasanya itu bodinya dia 38. Kemudian 00 itu dia sama dengan itu tadi, AF atau AR atau AL. Jadi gini, kalau 00 itu menunjukkan dia itu tiga isi ya teman-teman. Jadi kalau dia nanti 10 misalnya atau 20 gitu misalnya, jadi dia cuman filter sama regulator gitu teman. Kemudian M di sini tidak menyimpulkan apa-apa. Kemudian 03 di belakang itu pot size. Dia menyimpulkan port size ya. 03 sama dengan 38 inch. Untuk drat belum saya kasih tahu ya teman-teman. Mungkin habis ini, besoknya itu materinya fitting selang, fitting nipple, mungkin akan saya jelaskan untuk di dratnya. Jadi 03 itu setara dengan 38 in port size. Jadi kalau di drat itu ada NPT, RC, BSPT dan lain sebagainya. NPT National Paper Trade, BSP British Standard PIP, kalau RC saya kurang tahu. Kemudian DG itu dia menyimpulkan aksesoris auto drain. Nah, kalau dia ada D nya berarti dia yang otomatis drain. Terus kalau yang G itu gauge, itu adalah gig, pressure gig yang kayak jam tangan itu yang menunjukkan indikator berapa tekanannya. Kalau dia kosong nanti berarti dia manual, kalau ada D nya berarti dia auto drain gitu teman-teman. Nah, untuk ME nya itu dia berarti bahannya metal, untuk mangkok yang di sininya penutup gelas kacanya itu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang masih bingung atau mungkin ada yang masih kurang. Untuk para senior mungkin kalau melihat ini, kalau misalnya ada yang kesalahan, mohon dikoreksi, mohon dibenarkan, supaya teman-teman yang melihat itu bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi tujuan saya bikin materi ini itu karena request teman saya teman-teman. Jadi saya sudah 1 tahun tidak bermain di pneumatik, karena teman saya itu dia ingin belajar pneumatik ya, jadi ya saya bikinkan ini. Dan kenapa kok mereknya harus SKP? Itu gini teman-teman, saya yang kebetulan saya ada PDF-nya merek SKP ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah memahami di merek ini di mantan perusahaan saya dulu. Dan mungkin gini teman-teman, kalau teman-teman ada yang butuh air combination ini, bisa hubungi ke Semarang, itu ada namanya PT Panca Manunggal Jaya Teknik teman-teman. Ini saya bukan promosi, cuman saya menganjurkan kalau di sana ada tipe SKP merek Samhu ini teman-teman. Jadi kalau ada kebutuhan langsung saja ke sana. Saya nggak punya kontak telepon kantornya, cuman langsung bisa datang ke Jalan MT Haryono, nomornya lupa saya, 262 atau 252, intinya di PT Panca Manunggal gitu teman-teman. Bisa ke sana, nanti bisa lihat barangnya untuk yang merek SKP ini teman-teman. Jadi intinya itu, kalau ada customer, Pak saya butuh air combination, Pak saya butuh FRL, ditanya dulu. Kalau ada fotonya enak ya. Jadi kalau nggak ada fotonya cuma lewat telepon misalnya, jadi kita harus tanya dulu itu isi 3, isi 2 atau isi 1. Kemudian ukuran dratnya itu berapa, in sama out itu sama. Kemudian dia itu butuh yang manual drain atau otomatis drain gitu teman-teman. Kalau teman-teman itu pegang merek banyak ya, jadi tawarkan aja semuanya. Ini yang merek Cina harganya sekian, ini yang merek Korea harganya sekian, ini yang merek Jepang harganya sekian gitu. Jadi biar customer itu bisa
memilih teman-teman. Intinya pada dasarnya untuk semua merek itu fungsinya sama. Di tipe FRL ini dia untuk spesifikasinya pun juga sama, cuma yang mungkin yang membedakan itu lifetime umurnya teman-teman. Jadi untuk tingkat keawetan kalau beda merek pasti beda teman-teman, beda harga, beda kualitas, intinya gitu teman-teman. Kurang lebih di air unit begitu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf ini juga karena tadi saya capek, belum tidak menyiapkan bahan, jadi kurang rapi untuk penjelasannya gitu teman-teman. Mungkin kalau ada yang request misalnya request apa gitu, bisa komentar di kolom komentar atau bisa japri ke saya atau di Instagram saya itu teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman ingin ingin minjami barang untuk dibuat review bisa, jadi biar lebih enak saya dipinjami barangnya, nanti saya review itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mudah untuk memahaminya, karena nanti kalau ada barangnya itu lebih enak untuk mereview, kemudian saya nanti bantu promosikan untuk menjual, dan saya intinya saya enak jelaskannya, teman-teman bisa enak mengerti atau memahaminya, intinya itu toh sih. Dan niatan saya untuk ngajari teman-teman ini, bukan mengajari sih, belajar bareng, karena saya juga nggak pandai sebenarnya. Saya bukan lulusan di teknik, saya lulusannya dulu SMK teman-teman. Itu jadi memang ketika kita punya ilmu sedikit itu akan lebih manfaat kalau kita itu mau berbagi teman-teman. Jadi kalau kita pelit ilmu ya akan susah nanti, karena menurut saya pribadi itu ya kalau kita pelit ke orang, nanti orang juga akan pelit ke kita, intinya gitu teman. Itu prinsip hidup saya. Jadi kalau kita mau berbagi dengan orang, suatu saat orang-orang juga mau berbagi dengan kita. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila kurang rapi atau masih kurang jelas untuk penjelasannya, karena ini memang dadaan, karena saya lupa untuk membuat rangkumannya terlebih dahulu. Jadi ini seadanya, karena saya kebetulan ada PDF-nya, dan gambarnya pun tadi cuma ambil dari Google. Tetap jaga kesehatan, kemudian jangan lupa berbagi, kemudian tetap semangat, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Saya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.